العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب أن غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما إياك نعبد وإياك نستعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير المعصوم ومعتصم مصطفى ya sidana له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم واغفر لنا ما مضى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى لله من منكذ الإنسان من سكر خير البريات من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wa zumral muslimat rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak yang terkandung dalam tafsir Jalalain. Kembali mukhtarul hadis memasuki ad-darsus sadisu wal khamsuna fi fadli syuhada'il harbi wa syuhada'il akhirah. Kalimat 7. Oh. Ad-darsus sabi'u wal khamsuna fi wujubi ta'ati wulitul umuri. Ini pelajaran yang ke-57 di dalam wajib untuk patuh kepada para pengurus atau para pemimpin-pemimpin yang mengurus tentang umat Islam. Sejauh mana kita mengenal tentang hukum seperti ini? Tentunya berdasarkan firman Allah, qala Allah Ta'ala
ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu satakunu ba'di asaratun wa umrun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah kaifa tamuru man adraka minna dzalik? Qala ta'udduna al-haqqal ladzi 'alaikum matas'aluna alladzina lakum. Rawahu syaikhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani. Rawahu Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini pelajaran yang ke-57 setelah menyelesaikan 2000 macam hadis pilihan. Di sini wajib kita mematuhi kepada para pengurus atau pemimpin-pemimpin, terutama pemimpin umat Islam. Berdasarkan Allah telah berfirman, hai orang-orang beriman, patuhilah Allah dan Rasul-Nya dan para pemimpin-pemimpin kamu. Lalu yang kedua telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaku satakunu ba'di, sesungguhnya akan terjadi setelah saya nanti apa? Yaitu mereka yang wa umrun tungkirunaha, mereka mengingkari, mereka tidak peduli dengan urusan-urusan umatku. Qalu ya Rasulullah kaifa tamuru man adraka min dzalik? Bagaimana ya Rasulullah memerintahkan kepada orang yang tidak mendapatkan di antara kami yang seperti itu? Qala ta'uddunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunal ladzi lakum. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikan kewajibanmu atas dirimu, wa tas'alunal ladzi lakum, dan kamu minta hak kamu terhadap mereka. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan hadis yang kedua telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata Allah, barang siapa yang patuh kepada aku berarti dia sungguh patuh kepada Allah. Wa man asani faqad asallah, barang siapa yang ingkar kepadaku, tidak peduli dengan urusanku, maka sungguh dia telah maksiat kepada Allah. Wa man yutil amir, barang siapa yang mematuhi pemimpin yang mengurus umat, faqad ata'ani, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Wa masya'sillahi amira faqad asani, barang siapa yang menentang kepada pemimpin kamu ini, maka sungguh dia maksiat kepada aku. Ini hadis riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulan, firman Allah dan dua hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini sudah jelas buat kita. Di dalam hidup dan kehidupan tidak ada yang harus kita patuhi kecuali tiga macam tadi. Siapa yang pertama? Mematuhi segala perintah Allah. Kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kita wajib untuk mematuhinya tanpa terkecuali selama masih ada dalam kehidupan. Ini satu. Gimana cara mematuhi perintah Allah? Tentunya banyak. Bukan saja yang terkandung di dalam rukun Islam, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, maupun pergi haji bagi yang mampu. Di luar daripada rukun Islam pun masih banyak kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus benar-benar kita komitmen, konsekuen dengan perintah Allah. Jangan pakai istilah terkadang-kadang. Kadang-kadang patuh, kadang-kadang. Nah itu dalam istilah ya agama nggak ada untuk mematuhi perintah Allah kadang-kadang. Sebab kalau dipakai dalil kadang-kadang kira-kira gimana? Lambat laun kadang-kadangnya hilang. Yang ada keingkaran, yang ada maksiat kepada Allah. Nah bahkan kalau seandainya kita sudah mematuhi segala perintah Allah,
Di dalam ayat lain dikatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'azibuhu azaban alima. Ini di ayat lain. Siapa orang yang mematuhi Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan ke dalam surga, di mana dalam surga mengalir air yang lebih putih daripada susu, manis daripada madu. Betapa indahnya kalau kita masuk ke dalam surga, cuman tadi mematuhi segala perintah Allah. Yang kedua, melaksanakan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini sudah kita lakukan, niscaya Allah akan memberikan solusi, jalan keluar apapun, termasuk salah satu konsep untuk diijabah doa oleh Allah adalah patuhi dulu Allah, patuhi Rasul. Insya Allah, kata Ibrahim bin Adham, seorang tokoh sufi, itu salah satu jalan untuk diterima doa oleh Allah karena patuh kepada Allah dan Rasul. Gimana doanya nggak dikabul? Perintah Allah terkadang diabaikan, perintah Rasulullah terkadang kita pun enggan untuk melakukan. Ya, nah ini kembali kepada kita semua. Tapi sebaliknya, wa may yatawalla, barang siapa orang berpaling dengan peringatanku, dengan perintahku, kata Allah, fayu'azibuhu azaban alima, maka dia akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Ini jadi kembali, perintah Allah dan Rasul jangan sampai dianggap enteng, jangan dilecehkan, karena jika kita melakukan perintah Allah itu tanda bersyukur kepada Allah, dan kita sadar bahwa kita dijadikan oleh Allah, tujuannya pun untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan ibadah kepada aku. Jadi kalau ada manusia, jin enggak mau ibadah kepada Allah, berarti dia enggak ngerti dirinya sendiri siapa. Makanya kalau ada sebuah kitab judulnya Man Antum Liman Antum, siapa Anda, untuk siapa Anda. Nah, ini perlu kita renungkan, siapa Anda, siapa kamu ini, dan untuk apa kamu dalam hidup dan kehidupan. Nah, kalau seandainya tadi Allah firmankan tujuan dijadikan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepada Allah, hanya untuk menyembah kepada Allah, jangan menyembah kepada selain Allah. Nah, ini pun dalam ibadah yang kita lakukan ternyata kembali kepada kita. Yang seharusnya hikmah dari ibadah adalah, kata Allah, untuk menambah keyakinan kita dengan janji dan kebenaran Allah. Yang Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta yatiyal yakin. Ibadahlah kepada Tuhanmu sehingga kamu timbul keyakinan. Ini terkadang keyakinan kepada Allah masih separuh-separuh. Kadang-kala yakin, kadang-kala yakin. Banyak kan nggak yakinnya. Contoh, di saat kita berhadapan entah dengan musibah, dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah tidak terkabul, timbul keyakinan bahwa Allah nggak adil. Allah nggak bijaksana. Orang yang nggak sholat rajin, usaha semakin, orang-orang kafir bisnis semakin, tapi sayang tukang sholat, tukang berdoa hidup masih. Ini kan salah satu nggak? Itu kan, itu keyakinan kita hanya 50-50. Kadang-kala yakin, nah kalau dia dikabul, wah yakin, wah benar janji Allah, doa ini dikabul, kenapa? Aneh sukses, aneh berhasil segala macam. Dia nggak sadar keberhasilan dia adalah belum tentu untuk abadi. Terkadang kan istidraj, diuji oleh Allah sampai di mana? Ini hambaku yang minta kepadaku, aku perkenankan dia sampai di mana? Karena kebiasaan orang kalau ada doa dikabul sukses, besoknya lupa. Bukan lupa lagi, malah sholat subuh aja kagak. Isa juga enggak, saking sibuknya dengan urusan dunia yang dia minta katanya
pengen jadi orang kaya, tapi setelah kaya bukan semakin kuat dan mantap ibadah, malah semakin kendor. Ini nggak sedikit contoh seperti ini di zaman Nabi kita Muhammad SAW pun telah terjadi yang namanya si Sa'labah. Jadi kan Salabah dalam hidup miskin, iya kan? Tapi setelah didoakan oleh Allah menjadi orang kaya. Nah setelah kaya apa yang terjadi? Ya Sa'labah, kok sangat jarang sekali kau sekarang ke masjid? Iya ya Rasulullah, saya karena masih sibuk lah menggiring kambing, masih sibuk dengan urusan kerjaan. Dulu sama Rasulullah dikatakan lebih baik jadi orang miskin. Kenapa? Malaikat sering mengucapkan salam kepadamu. Tapi setelah kaya ternyata itu tadi. Padahal kan istidraj oleh Allah, diulur sampai di mana istilahnya permohonannya diberikan oleh Allah, apakah semakin kuat dia ibadah atau iman semakin mantap atau sebaliknya. Nah ternyata kembali tadi tidak sedikit orang setelah berhasil malah lupa diri kepada Allah. Itu na'udzubillah, itu bukan tipe seorang yang beriman ya. Sebab kalau tipe yang beriman adalah mereka benar-benar tidak ragu lagi. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu fi sabilillah. Ciri-ciri orang beriman kata Allah adalah mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, dan tidak ragu lagi di saat dia berjuang di jalan Allah. Tuh, makanya kembali, kalau kita benar-benar ibadah kepada Allah, Allah katakan tadi dia sadar diri, selalu mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Ini ciri-ciri yang beriman. Yang kedua lagi, ibadah berarti semakin kuat kalau orang sudah tahu diri bahwa dirinya dijadikan oleh Allah, akan dikembalikan kepada Allah. Sampai Allah bilang kan, kaifa takfuruna billahi amwatan summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna, kenapa kau sampai kamu ingkar kepadaku, kata Allah, dulu kamu asalnya kan mati. Dari setetes air mani yang menjijikan Allah jadikan manusia. Semua, tidak ada satupun manusia dibuat dari emas, dibuat dari batu atau benda-benda yang lain, hanya dibuat dari benda cair yang menjijikan, namun Allah jadikan seperti sekarang ini. Coba, makanya kita kalau sombong, kalau belagu dalam kehidupan, sadar dong kenapa kita asalnya dari air mani yang menjijikan. Kenapa kok timbul kesombongan? Kenapa kok timbul pelit? Kenapa kok timbul nggak peduli terhadap orang lain? Itu adalah kembali dia nggak sadar bahwa asalnya sama juga, nanti pun akan dikembalikan kepada Allah semua yang kita miliki. Itu makanya Allah bilang kaifa takfuruna billah amwatan summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu ingkar? Dulu kamu saya mati, dulu kamu berasal dari benda mati, kemudian saya hidupkan, setelah dihidupkan dimatikan lagi, setelah dimatikan lagi dihidupkan lagi, kata Allah. Itu udah merupakan suratan dari Allah, dan itu merupakan adalah janji Allah bahwa manusia asalnya mati hidup, dari hidup kepada mati, mati kepada hidup, dikembalikan kepada nih. Jadi kembali kepada kita nih, tolong sekali lagi. Kata Allah dalam ayat pertama tadi, siapa yang patuh kepada Allah dan Rasul, Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir air di bawah surga. Tapi sebaliknya siapa yang ingkar, yang berpaling kepada aku akan siksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Satu. Nah, yang kedua perintah Rasul. Perintah Rasul pun berapa banyak yang kita harus lakukan, walaupun mungkin nggak sampai maksimal untuk mencapai patuh pada Rasul. Kira-kira bisa nggak semua apa yang dicontohkan Rasulullah kita mampu lakukan? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, contoh aja kemarin saya cerita sama ibu-ibu, itu perintah Rasulullah dalam sholat sunnah ada 79 macam. Kita udah berapa macam? 79 macam
sunnah dalam sholat. Kita baru sholat qobliyah ba'diyah, sunnah rawatib, lalu sholat duha, lalu sholat tahajud, lalu sholat witir, lalu sholat isyraq. Apa lagi? Baru 5. Sholat hajat baru 6. Apa lagi? Sholat obat baru 7. Apa lagi? Salat tasbih baru 8. Salat duha baru 9. Syukrul wudu baru 10. Salat apa lagi? Tahiyatul masjid kadang-kadang baru 11. 11. Udah 11. 11. Sisanya berapa? 79 diambil 11 sama dengan 68. Kemana 68? Ini contoh, makanya kita nggak mungkin untuk melakukan 100% contoh yang Rasulullah SAW lakukan, sedangkan Allah sudah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi Nabi itu adalah contoh yang baik, suri toladan yang baik, kata Allah. Kenapa tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, terutama dalam salat, atau di dalam tutur kata, atau di dalam tingkah laku, atau di dalam masalah berpakaian pun? Apa sih yang gak dicontohkan Rasul? Coba, semua istilahnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya mungkin kita nggak mampu, tapi kalau kita mau berusaha mengenal tentang sunnah-sunnah Rasulullah, mungkin paling tidak kita dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sering yang saya kasih contoh umpanya, kalau mau alim, kalau mau nyukur manggil tukang cukur. Beliau katakan, bang ini dulu ya, jangan ini. Artinya sebelah kanan dulu. Biasa kalau kita nyukur di tukang cukur sebelah mana? Sebelah mana? Belah kiri kan? Nggak pernah sebelah kanan, kecuali tukang cukur di Arab. Waktu saya tahallul, ya, waktu umroh, waktu haji, saya botakin dengan teman di hotel karena bawa gunting cukur dia. Yang kedua waktu umroh saya datang ke tukang cukur. Dan datang ke tukang cukur, saya pertama pakai batu cincin sebelah kiri. Dia bilang, ya akhi, kalau bahasa kita, saudaraku, ente jangan pakai cincin sebelah kiri, kena ciri buat cebok, dia bilang. Sampai segitunya. Makanya pantas kalau Umar bin Hafid pakai cincinnya mana? Ki Kamal sebelah kanan. Tapi kita dua-duanya. Dua-duanya. Sebab di dalam kitab Sarah Fathul Mu'in itu natut apa namanya? Ada keterangan di antaranya yang bagus pakai batu cincin sebelah kanan atau sebelah kiri. Ada yang mengatakan sebelah kanan, ada yang mengatakan sebelah kiri. Untuk menghindar itu dua-duanya dipakai. Karena perbedaan monyet dengan manusia adalah batu cincin. Jadi yang nggak pakai monyet, nggak batu cincin berarti apa? Ingat Citra Syafid soalnya. Bet kata Habib ditanya, apa bedanya monyet dengan manusia? Apa itu batu cincin. Yang nggak pakai batu cincin berarti itu sampai segitu. Ya kembali tadi ya. Ini contoh saja, contoh Rasulullah pun pakai batu cincin. Nah, kita sejauh mana konsekuensi kita pakai batu cincin? Ini contoh nyukur. Saya teringat mualim tuh suka mengundang ke rumahnya sebelah kanan dulu, sementara kita nggak tahu. Yang jelas kasih kiri dulu ya. Yang kedua, harinya hari apa? Hari Rabu. Terkadang kita nyukur hari Minggu, alasannya hari libur. Padahal contoh Nabi apa? Hari Rabu. Gunting kuku hari apa? Hari apa aja? Gunting kuku hari apa? Hari Jumat kan? Hari Jumat. Kita gunting kuku kapan? Kapan aja. Kapan aja gitu kan. Malah sampai Nabi contohkan
nih ini, kemudian ini baru ini. Coba kita gunting kuku, yang mana aja, yang panjang duluan itu yang digunting, iya kan? Atau yang kedua dari sini ke sini, umpamanya. Itu Rasulullah kan udah ngasih contoh. Nah, dalam hal ini saja yang setiap minggu kita lakukan masih tidak mau melakukan sunnah. Kenapa tidak mau? Malas atau tidak tahu? Yang jelas nggak tahu. Jujurnya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena nggak mau ngaji, gitu kan? Kalau ngaji, sekarang ngaji nih, besok hari apa? Hari Minggu, jangan nyukur rambut. Nanti ingat hari Rebo umpamanya. Karena saya punya cucu umur 3 tahun tuh 2 tahun udah biasa saya ajak cukur hari Rebo. Ketika diajak bapaknya hari Rebo Minggu, dia bilang apa? Pak, kata jadi nggak boleh gunting rambut hari Minggu, harus hari Rebo. Itu sampai sekarang ingat terus tuh. Kalau bapaknya ngajak hari Minggu nggak mau. Orang kata kakek suruh hari Rebo katanya. Itu udah tertanam di dalam jiwa anak seperti itu. Makanya kita pun biasakan kakek kalau nuntun cucu nyukur hari. Nah, nanti udah besar juga akan terbiasa seperti itu. Ini gara-gara kakeknya nggak ngerti, diajak hari Minggu nyukur. Itu salah satu contoh sunnah Rasul. Itu yang secara abad rutin ya. Pasti rutin kan? Tiap minggu kita lakukan. Namun sejauh mana tadi kepatuhan kita pada Rasul dan mengenal sunnah Rasul? Masya Allah. Kadangkala masuk masjid aja nih tiap hari seharusnya kaki apa dulu? Kaki kanan nyopotin sendal. Tekniknya gimana? Ini masuk masjid nih, teras masjid. Sunnah Nabi kan kaki kanan, sementara di satu sisi nyopotin sendal kaki kiri. Nah, tekniknya gimana? Gimana kira-kira? Kaki kiri cabut dari sendal, injek tuh sendal, kaki kanan cabut, langsung melangkah sambil baca doa, Allah maftah li abwaba rahmatik. Kita begitu nggak? Kalau tiap hari ke masjid, nyelondong, terkadang nyelongnya kebablasan. Satu sendal masuk ke dalam, satu ke belakang. Kenapa? Saking buru-buru. Coba sampai di mana kita? Ini kembali tuh. Itu padahal kita setiap saat kemana? Ke masjid. Kalau masih juga mengingkari sunnah Rasulullah, kita khawatir tadi, wa may yatawalla fayu'adzibuhu azaban alima. Siapa yang berpaling dengan sunnahku, Allah akan siksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Coba ngomong aja cinta Rasulullah, umat Rasulullah, tapi sunnah Rasul, ya Allah, kadangkala pakai baju mau kanan mau kiri masa bodoh, yang penting pakai baju. Padahal kanan dulu kan, nyopotin sebelah kiri, baik sendal kayak kaos kaki, baju, celana, apa saja kanan dulu. Sementara dari sehari-hari pakai baju, pakai celana panjang, celana pendek, kaos ataupun sendal sepatu dan kaos kaki, yang mana? Kadang yang kanan, kadang yang kiri, malah lebih banyak. Apa kita nggak masuk bohong sama Rasulullah nih, pendusta Nabi, atau memang tadi karena masalahnya nggak tahu, karena nggak belajar dan memang tidak mau belajar, tidak mau pengen tahu. Coba kalau pengen tahu, paling tidak dia apa? Ngaji. Semangat untuk ngaji kapan saja, di mana saja, dengan siapapun pasti dia mau ngaji. Kenapa? Karena kebutuhan yang perlu dimiliki adalah dalam ibadah hanya ilmu. Itu kan? Nah, ini contoh ya. Masih banyak lah. Kalau kita contohkan sunnah perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum lagi masuk ke kamar mandi, kadangkala kaki kanan, kadangkala kaki kiri, seenaknya aja. Padahal sunnah Nabi kaki kiri dulu, keluar kaki kanan sambil membaca doa. Ya Allah. Nih, ini wati'ur Rasul ya.
Mari kita sama-sama usaha jangan sampai kita ini tidak mau mematuhi Allah maupun Rasul. Nah, yang ketiga ini dia nih, wa ulil amri minkum, yaitu mematuhi orang-orang yang memimpin di antara al-mu'minin. Kumnya di situ domirnya balik kepada orang beriman. Jadi patuhilah Allah dan Rasul dan pemimpin kamu yang beriman. Minkum, min di antara kamu, kum minal mu'minin, yakni orang yang beriman. Ya udah, wajib tuh. Kalau pemimpinnya beriman, kalau nggak beriman, kalau nggak beriman, tahu gelap. Itu kan. Ini Allah kan udah jelas ya bahwa kita harus mematuhi pemimpin yang benar-benar beriman kepada Allah. Kenapa? Karena konsekuensinya pemimpin Allah cukup berat, enggak di dunia sampai di alam akhirat. Sampai Nabi bilang dalam sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap pemimpin bakal ditanya apa yang dia pimpin. Jangankan mimpin manusia, mimpin kambing aja kira-kira gimana? Pernah di zaman Rasulullah, di zaman Umar bin Khattab, beliau ketika melakukan turun ke bawah untuk melakukan tentang peninjauan daerah-daerah, ya baik di kota maupun perkampungan, di gunung, Umar selalu istilahnya melakukan apa? Turun ke bawah. Pada satu hari begitu sampai di lembah, ada seorang pengembala masih muda, kalau bahasa sekarang masih ABG lah ya, masih kecil, sementara kambing ratusan ekor. Umar bin Khattab melihat seorang anak, si gulam tersebut sendirian dihampiri olehnya. Lalu dia bilang begini, wahai gulam, wahai anak, ini kambing siapa? Ini kambing majikan saya. Nah sekarang boleh nggak saya beli satu saja? Diuji rupanya Umar bin Khattab. Maaf Tuan, saya udah bilang ini bukan kambing saya diamanati oleh majikan suruh mengembala. Loh ini kan ratusan, seandainya kamu jual satu, tuan kamu mana mungkin tahu? Itu kan, nggak mungkin tuan kamu nggak pernah melihat berapa jumlah kambing, nanya berapa jumlah dan sebagainya, kan nggak pernah. Nah sekarang saya beli satu saja, berapapun saya akan beli. Tapi si anak istilahnya si gulam tersebut memberikan jawaban, maaf kalau tuan memaksa saya suruh menjual kambing majikan saya, lalu Allah ada di mana? Coba. Umar bin Khattab mendengar si anak muda berkata, kalau saya ini jual kambing saya sementara saya sebagai amanat dari majikan, lalu Allah ada di mana? Coba kira-kira gimana? Persis bagaikan yaitu halilintar di siang hari bolong. Nggak disangka bocah cilik bisa menjawab bahwa kalau dia jual ini kambing, Allah ada di mana? Majikan boleh nggak lihat, orang lain nggak tahu, tapi Allah. Coba ada nggak model sekarang model gitu? Jangankan wong cilik, pejabat aja masih korupsinya luar biasa. Padahal ada siapa? Ada Allah. Ada Allah nggak? Sampai disimpan, jangankan di laci, ini nyimpan duit di laci ya ketahuan loh. Di luar itu pun Allah akan tahu. Ini contoh. Jadi makanya wa ulil amri minkum. Lalu yang kedua kita cut aja. Yang kedua, inna satakunu ba'di asaratun wa umurun tungkiru. Sesungguhnya akan terjadi nanti ya terhadap umatku setelah aku nanti, mereka istilahnya wa umurun tungkirun, asaratun wa umurun tungkirunaha. Qalu ya Rasulullah kaifa tamuruna man adraka minna dzalik? Qala ta'uddu atau tu'addu nal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna ladzi lakum. Ini
bahwa akan terjadi nanti terhadap umatku setelah aku nanti asaratun wa umrun tungkirun, di mana ada pepak tilas mereka, bekas mereka melakukan satu pengingkaran terhadap sunnah-sunnah Nabi. Lalu kenapa terjadi begitu ya Rasulullah? Kalau terjadi gimana kita nih? Kalau terjadi terhadap umatku setelah kamu nanti berbuat begitu, artinya dia ingin menguasai segala sesuatunya. Kalau bahasa kita asaratun apa nih? Kalau Quran mengatakan bal tu'sirunal hayatad dunya, akan tetapi kamu lebih ambisi dengan dunia daripada akhirat. Kalau bahasa kita apa? Kan surat apa itu? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa adaqa, dalam surat Al-A'la, gitu kan? Akan tetapi kamu lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, padahal akhirat lebih baik buat kamu. Artinya kamu lebih istilahnya menginginkan kehidupan yang bisa mengingkari tentang sunnah-sunnah aku. Lalu sahabat tanya, gimana caranya Rasulullah? Tunaikan hak kamu. Kalau bahasa kita, jangan diperdulikan apapun yang mereka canangkan, apapun yang mereka programkan, tetap kewajiban kita lakukan. Kita sebagai bawahan, kita yang punya majikan, punya pemimpin di antara kita, umpamanya apapun hak kita jalankan walaupun pemimpin umpamanya. Itu yang dimaksud hadis ini. Ya, lalu yang kedua, watas alunal lakum, engkau meminta hak kamu, istilahnya hak yang kamu harus minta kepada mereka. Kenapa? Karena itu ada kewajiban buat mereka kepada kita. Ya, ada hak pemimpin kepada rakyat, ada hak rakyat terhadap pemimpin. Kan masing-masing punya apa? Hak terhadap tetangga pun punya hak, terhadap istri punya hak, terhadap anak punya hak. Tidak lepas hidup dan kehidupan punya hak masing-masing. Ini tuntutan hak kita adalah terhadap mereka kembali. Ya. Nah ini hadis yang pertama. Yang ketiga terakhir, yang kedua tadi, siapa yang mematuhi aku, yakni mematuhi Rasulullah, berarti sungguh dia mematuhi Allah. Siapa yang maksiat kepada aku, berarti dia maksiat kepada Allah. Siapa yang patuh kepada amira, yakni pemimpin yang mengurus urusan umat, faqad ata'ani, berarti dia telah patuh kepada saya. Tapi sebaliknya, umatnya silai amira faqad asani, barang siapa yang menentang kepada pemimpin mereka, sungguh mereka telah maksiat kepada aku. Ya, makanya kata mu'alim, kalau kita nentang tentang kepemimpinan sama dengan membenturkan kepala ke tembok. Bukan temboknya yang hancur, tapi palanya yang bonyok. Itu kan? Ya udah, mau dibilang apa? Makanya mu'alim, masya Allah, luar biasa. Berpikir untuk apa? Untuk kita secara pribadi maupun umat. Nanti Allah pun akan minta pertanggungan jawab dari semua pihak. Ya, inilah hadirin, karena ini ada yang ini ya, Pak Kali. Mau sekarang? Dia malam. Kenapa? Kenapa? Balik? Iya. Itu kan kita kalau belum jadi pemimpin gitu kan, biasanya ada yang namanya oposisi. Oposisi itu biasanya ada nentang lah. Iya. Sedangkan kita harus taat gitu pada pemimpin kita. Ada kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa membuat atau yang ditentang oleh, istilahnya ada oposisi sekarang. Iya. Itu gimana? Kalau dalam fikih namanya togut, pemberontak. Iya, itu kan oposisi. Iya kan? Nah, kalau istilah fikih namanya togut atau pemberontak. Pemberontak ini kan oposisi, yang mereka melakukan unjuk rasa dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan inspirasi mereka, dengan keinginan mereka. Akhirnya timbul bugot gitu kan, berontak di mana-mana. Itu harus koreksi diri pemimpin. Kenapa kok terjadi begini? Tanya mereka, ajak bicara, dan tidak boleh dibunuh. Kalau pemberontak ini nggak boleh apa? Nggak boleh dibunuh, harus dilumpuhkan saja supaya mereka tidak berontak, tidak melakukan
belas umpamanya ajak bicara apa yang Anda inginkan dengan saya. Wah, saya pengennya ini begini nah itu kalau bahasa sekarang, maaf ini kalau kondisi sekarang bicara begini kayaknya apa nih, riskan ya. Riskan kan? Riskan ya? Ya kalau saya bicara belak-belakan kan riskan gitu, harus jaga apa? Jaga omongan kan gitu, bukan takut dengan ininya. Yang jelas ya tadi itu, kalau bugot tidak boleh dibunuh, tidak boleh disiksa, tapi diajak bicara apa yang Anda inginkan dengan, ajak bicara. Wah, kena begini, harga serba mahal umpamanya, sementara kerja susah segala macam, itu kan hak apa? Hak yang dipimpin gitu kan. Nah itu berikan kebijakan supaya mereka jangan bugot lagi, jangan berontak lagi. Itu tujuannya seperti itu. Makanya agama udah ngatur antara oposisi, itu istilah bahasa agama namanya apa? Bugot, pemberontak ya, karena ketidaksetujuan dengan kebijakan yang dibuat. Apa tadi? Hah? Sadadi mana? Mau zikir tauhid dulu atau tutup dulu atau itu dulu? Zikir tauhid. Jadi zikir tauhid aja dulu supaya aman. Baiklah hadirin, sampai di sini pertemuan kita, insyaallah. Minggu besok kajian kita adalah bagian kitab apa? Jawahirul Kalamiyah dalam ilmu usuluddin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat walafiat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal mashkur.